Welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku, Endang Agustina. Awal 2021 Indonesia ini cukup berduka ya. Setelah jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182 dan musibah banjir yang sekarang masih melanda kawasan Kalimantan Selatan, juga gempa di Mamuju, Sulawesi. Mudah-mudahan semuanya bisa cepat berlalu dan keadaan Indonesia bisa kembali kondusif seperti sedia kala. Dunia ini baru-baru juga digegerkan oleh kematian seorang pramugari bernama Christine Angelica Dasera. Ia pergi untuk merayakan pesta tahun baru dan naasnya besok paginya setelah ia merayakan pesta tahun baru, ia ditemukan sudah tidak bernyawa oleh teman-temannya. Kasus ini menuai perhatian lebih dari dunia karena besar Dasera ini diperkosa secara beramai-ramai sebelum ia meninggal dunia. Bahkan kepolisian Filipina juga terkesan menutup-nutupi kasus ini. Berikut ada 7 fakta di balik kematian sang pramugari cantik yang sudah dihimpun oleh akurat.co, yaitu 1. Dasera ini berusia 23 tahun, berasal dari General Santos. Ia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ia kuliah di Universitas Mindanao, Filipina yang berada di kota Davao dan lulus dengan predikat cum laude. Bahkan Dasera ini juga menjadi finalis dari Mutia Ang Davao, susah saya bacanya ya, pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019 itu juga Dasera ini pindah ke Filipina untuk menjadi pramugari dari salah satu maskapai penerbangan Filipina. Maskapai ini mengenang Dasera dengan seorang yang gigih, pekerja keras, dan juga orang yang dihormati. Dasera ini juga mempunyai impian untuk mengajak kedua orang tuanya keliling dunia. Fakta kedua adalah pesta tahun baru berujung tragedi. Tragedi kematian Dasera berawal dari saat dia check-in di City Garden Hotel di kota Makati. Dia pergi ke hotel itu tidak sendirian. Dia pergi bersama 3 orang temannya yang bernama, susah namanya ya, saya akan bacakan. Romel Galida, Gregorio Angelo Rafael de Guzman, dan John de la Serna. Polisi mengidentifikasi bahwa 3 pria ini adalah gay. Mereka menginap dengan Dasera di kamar 2209. Dan pada malam itu Dasera tuh ternyata tidak cuma bersama 3 temannya yang tadi ya, yang namanya sulit-sulit itu. Tapi dari teman-temannya lagi itu ada datang beberapa orang yang menginap di kamar 2207. Sekitar kurang lebih 7 atau 9 orang. Jadi diperkirakan malam itu Dasera itu berpesta dengan sekitar 12 orang di kamar 2209, di kamar dia sendiri. Dalam sebuah wawancara dengan reporter TV pada tanggal 5 Januari, De Guzman ini bercerita kalau ia bertemu dengan Dasera itu pada tanggal 30 Desember tahun 2020. Dan dia juga bilang kalau dia itu tidak begitu mengenal orang-orang atau laki-laki yang datang dari kamar 2207 itu. Tapi orang-orang atau pendatang baru itu, teman-teman barunya itu, mereka itu terlihat lebih tua dan merupakan anggota gay juga. Fakta yang ketiga adalah Dasera ini sempat menelpon ibunya pada pukul 12:30 dini hari. Jadi waktu dia melakukan video call atau menelpon ibunya, kondisi Dasera itu masih sehat walafiat. Dia masih sehat lah intinya. Tidak nampak sakit atau tidak nampak sedang merasakan sesuatu. Jadi itu yang membuat orang tuanya merasa kalau ada sesuatu yang ganjil di balik kematian Dasera. Pada rekaman CCTV di tanggal 1 Januari pada pukul 3.22, Dasera itu nampak sedang berbicara di lorong hotel. Ia berbicara dengan seorang pria, kemudian ada 2 pria yang melewatinya, dan ada 2 pria lain yang hanya melihat ke arah mereka berdua. Fakta keempat adalah Dasera ini ditemukan tertidur atau berbaring di dalam bathtub atau bak kamar mandi. Romel Galeda terbangun pada pukul 10 pagi, kemudian ia mendapati Dasera ini tertidur di dalam bathtub.
Tapi karena ia mengira Dasyara ini sedang mabuk atau sedang kecapean, kemudian ia malah mengambil selimut dan menyelimuti tubuh Dasyara agar Dasyara ini merasa hangat. Karena dia ini masih dalam pengaruh alkohol, setengah mabuk gitu kan. Kan tadi malam dia habis berpesta, kemudian bangun di pagi harinya belum sadar betul gitu. Dia ngelihat Dasyara sedang tidur. Menurut dia Dasyara itu sedang tidur di dalam bathtub. Kemudian karena naluri seorang teman, dia menyelimuti Dasyara agar Dasyara itu merasa hangat. Kemudian Galida kembali tidur dan terbangun pada pukul 2 siang. Jadi pukul 2 siang itu dia kembali ke kamar mandi dan melihat Dasyara itu masih tetap di posisinya tidur di bathtub, masih dengan selimut yang awal dia selimutkan itu seperti tidak bergerak sama sekali. Ia merasa ada yang janggal, kemudian ia mau menghubungi teman-temannya, dua temannya itu ada Gusman sama temannya lagi itu kan. Mereka sempat mengecek keadaan Dasyara. Mereka juga sempat melakukan PCR untuk menolong Dasyara karena mereka memegang tidak terasa denyut nadi atau detak jantung Dasyara, tapi tubuh Dasyara itu masih hangat. Jadi mereka pikir kalau mereka melakukan pertolongan pertama itu akan bisa membuat mereka menyelamatkan Dasyara. 5. Ditetapkannya sebagai kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian mereka bertiga memanggil staf hotel dan meminta bantuan staf hotel untuk membantu mereka membawa Dasyara ke rumah sakit terdekat. Mereka membawa Dasyara ke pusat rumah sakit kota Makati dan sesampai di sana Dasyara langsung ditangani oleh dokter dan dokter menyatakan kalau Dasyara sudah meninggal dunia. Dokter ini mengatakan Dasyara ini meninggal dunia bukan meninggal waktu di rumah sakit ya, tapi meninggal ketika Dasyara ini datang ke rumah sakit. Dasyara ini sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, para pria-pria lain yang teman dari temannya itu ya, bukan dari 3 orang teman Dasyara yang dari awal pergi bersama Dasyara kan, tapi pria-pria lain itu pada hari itu menghilang. Mereka sudah tidak ada di hotel. Pada tanggal 4 Januari 2021, kasus ini dinyatakan sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan karena ditemukan luka-luka lebam di sebagian tubuh Dasyara. Juga mereka mengaku telah ditemukan luka sobekan dan juga jejak sperma di daerah genital Dasyara. Tapi mereka tidak mengungkapkan hasil otopsi secara rinci. Mereka hanya menyampaikan yang seperti itu tadi, tapi tidak dilengkapi dengan hasil otopsinya seperti apa. 6. Penyebab kematiannya itu berbeda menurut laporan dan juga menurut hasil otopsi. Jumpa pers pada tanggal 5 Januari 2021, keluarga Dasyara ini mengatakan jika laporan otopsinya itu menjelaskan jadi Dasyara ini meninggal karena aneurisma aorta atau robeknya aorta, pembuluh darah terbesar manusia yang menyebabkan darah itu langsung mengalir ke jantung manusia sehingga bisa menyebabkan kematian. Bagi keluarga Dasyara, laporan kematian ini terasa tidak lengkap. Jadi mereka itu ingin ada laporan yang lebih teliti. Jadi mereka ini menginginkan otopsi ulang pada jenazah Dasyara sehingga bisa ditemukan dengan jelas sejelas-jelasnya penyebab kematian Dasyara itu apa. Karena kalau misalnya karena robek ke pembuluh darah ini kan, mereka mikirnya kayak mustahil karena Dasyara ini ketika berangkat itu sehat dan ketika menghubungi ibunya pada pergantian tahun baru itu kan pada pukul setengah 1 dini hari itu juga dia dalam keadaan sehat. Jadi menurut mereka kayak mustahil kalau Dasyara itu meninggal karena robeknya pembuluh darah. Ataupun kalau memang Dasyara ini meninggal karena robeknya pembuluh darah besar itu mungkin disebabkan oleh kejadian-kejadian lain seperti overdosis. Dan kemungkinan besar overdosisnya itu bukan karena Dasyara mengkonsumsi obat-obatan atau mengkonsumsi dan lain-lainnya secara sukarela, tapi seperti dipaksa kayak gitu menurut mereka. Kecurigaan ini semakin diperkuat kalau salah satu dari teman Dasyara ini ada yang bilang kalau Dasyara ini merasa kalau salah satu teman-temannya atau salah satu laki-laki yang banyak di kamar 2207 itu ada membubuhkan sesuatu di dalam minumannya. Jadi dia kayak ngerasa keracunan gitu pada saat itu. Dan pada saat itu Dasyara itu ngerasa kayak nggak enak badan. Dan fakta ketujuh adalah sebanyak 11 pria dijadikan tersangka. Jadi polisi Filipina sudah mengajukan tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan kepada 11 pria yang ada bersama Dasyara pada malam itu, termasuk 3 teman Dasyara yang sama dia, yang dari awal udah jalan sama dia kan, De Guzman, Geregio dan De La Serna.
hingga tanggal 5 bulan 1 itu ada beberapa tersangka yang menyerahkan diri, tapi ada juga yang enggak, dan polisi itu kayak nggak punya dasar untuk memaksa mereka tuh menyerahkan diri. Kayak apa ya, kayak laporan atau buktinya tuh kurang konkret gitu. Nah, jadi mereka tuh nggak bisa memaksa para tersangka ini untuk hadir ke kantor polisi untuk menyerahkan diri ataupun memberikan kesaksian. Bahkan polisi juga tidak mempunyai surat penangkapan untuk para tersangka ini. Jadi sampai saat ini nih kasus ini masih jadi misteri. Polisi masih belum bisa mengupayakan untuk menangkap para tersangka. Juga yang masih jadi misteri, kenapa Dasyara ini bisa terbaring di dalam bathtub? Dia terbaring di sana sendirian atau dia tidur ke sana sendirian atau dia ditidurkan di sana oleh orang lain. Jadi itu masih simpang siur karena kesaksian dan bukti itu tidak lengkap dan tidak konkret, sehingga tidak bisa membuktikan kalau Dasyara ini meninggal benar-benar karena penyebab alami atau dia meninggal karena dia diperkosa dan dianiaya. Bahkan ada rekaman-rekaman CCTV yang beberapa hari ini muncul kan, beberapa hari ini kayak viral di sosial media. Tapi salah satu dari tersangka itu bilang kan ada yang di dalam CCTV itu tertangkap mencium Dasyara. Tapi dalam rekaman CCTV lengkapnya, dia mengaku saat itu Dasyara lah yang mencium dirinya dan dia mendorong tubuh Dasyara secara pelan ke belakang serta membuka pintu untuk masuk ke dalam. Itu diperkuat bukti dari CCTV yang dirilis secara lengkap, nggak dipotong-potong seperti yang beredar di sosial media ya. Tapi menurut orang-orang kemungkinan besar saat itu Dasyara sedang dalam keadaan mabuk atau sedang dalam keadaan tidak sadar sehingga dia entahlah, I don't know. Jadi hingga saat ini kematian Dasyara ini masih menjadi misteri dan belum ada titik terangnya. Apakah Dasyara ini meninggal karena penyebab alami atau dia meninggal karena pemerkosaan? Tapi mudah-mudahan kedepannya kasus ini bisa dipecahkan, dan jika benar Dasyara meninggal karena pemerkosaan dan penganiayaan, mudah-mudahan dia bisa mendapat keadilan. Dan untuk terakhir kalinya saya mengucapkan pray for Kalsel. Jadi di Kalsel ini sedang ada musibah banjir yang benar-benar luas. Jadi di daerah Martapura dan di beberapa daerah lainnya itu banjirnya luar biasa. Beberapa status-status yang saya lihat di sosial media, di Facebook saya, kebetulan saya juga tinggal di Kalimantan, tapi saya tinggal di Kalimantan Tengah kan, jadi saya bisa melihat bagaimana kondisinya saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan Selatan. Dan saya mohon pada dinas terkait, kepada semua pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, agar bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, dan terutama adalah mengevakuasi korban-korban yang masih terjebak di dalam rumah. Karena dari beberapa status yang dibagikan oleh teman-teman saya melihat ada beberapa warga yang terjebak banjir dan tidak bisa keluar. Mereka membutuhkan perahu karet agar bisa keluar. Yang di Pelehari tolong bawakan tim SAR ke Panjaratan. Tolong, kada kawa kemana-mana, bakolotok ja tolong banar na yang tolong banar kada kawa kemana-mana lagi. Karena yang terjebak itu rata-rata anak-anak dan perempuan. Jadi saya mohon bantuannya. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan see you again.